Selamat siang Mbak Ella. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Sehat ya Mbak berarti? sehat. Oke. Kalau kesini berarti artinya ada sesuatu yang pengen diceritakan kan Mbak ya? Oke, jadi beberapa menit ke depan nanti saya akan menemani Mbak Ella, akan mendengarkan Mbak Ella bercerita apapun itu. Saya nanti akan berusaha untuk mendengar, terus memahami cerita-cerita Mbak Ella, begitu ya Mbak? Ya. Terus seperti biasanya kerahasiaan cerita-cerita Mbak Ella semuanya akan saya jaga kerahasiaannya dan pokoknya nggak akan saya umbar gitu ya Mbak ya. Oke, dari mana nih? Mau ceritanya gimana nih? Jadi ada apa? Dimulainya dari mana ya? Bingung sih. Tapi intinya itu tuh saya merasa kayak ini loh. Bentar, awal Iya. dulu. Ini awalnya kayak kan latar belakang tentang kakak saya. Kakak saya itu kan dia disutuli. Nah, habis itu kan ya karena disutuli itu jadi nggak bisa, ya emang nggak normal kan. Nah terus saya itu merasa kayak susah gitu loh untuk menerima dia. Oh iya. Gitu. Susah menerimanya tuh seperti apa? Kalau dijelaskan oleh kata-kata itu kayak gimana ya? Kadangan gimana ya, susah menerimanya tuh kayak kadang tuh bertanya-tanya kenapa kok saya yang dapet kakak kayak gini, kayak gitu-gitu kan. Terus kayak kadang tuh kan kakak saya tuh suka cerita ke orang baru kayak gitu kan. Pokoknya kalau ketemu orang tuh suka cerita. Nah, sedangkan orang itu kan nggak semua orang paham bahasa isyarat kan. Tapi kakak saya tuh selalu excited kalau ketemu orang. Nah, jadinya orang itu kan mau nggak mau nanya sama saya. Nah, terus kayak saya tuh kesel gitu loh, karena saya juga nggak paham sama bahasa isyarat. Jadinya ya saya kesel. Terus ya tadi nanya kenapa saya dapet kakak yang kayak gini. Habis itu kadang saya tuh malu sama orang-orang di luar gitu. Tapi pernah mikir gak mungkin capeknya itu karena kamu kasihan juga sama kakakmu, karena ngerasa juga kayak jadi dia itu susah ngapa-ngapain kayak gitu. Ada pikiran seperti itu nggak? Iya sih, kadang tuh kalau misal ini kan kayak mikirnya ya emang kakak saya emang cara berinteraksinya kayak gitu gitu kan. Cuma kan kadang juga misal gini, ada orang yang ngelihat kakak saya tuh gunain bahasa isyarat di publik gitu kan. Nah pasti orang itu bakalan ngeliatin gitu loh. Nah saya tuh orangnya tuh maluan. Nah, jadi kayak ya gimana ya, dia juga cara berinteraksinya satu-satunya emang kayak gitu. Tapi nggak tahu, saya tuh selalu malu. Terus kayak nanya terus kenapa gitu loh. Aduh gimana ya, susah jelasinnya. Tapi kalau waktu masih kecil nih, masih kecil itu cara interaksinya seperti apa? Waktu pada masih kecil-kecil, beda jarak umurnya berapa tahun? 7 tahun. Berarti pas kurang lebih 7. kamu 1 tahun, kakak 7 tahun. Pas awal pertama kali kamu sadar kalau semisal kamu gak bisa, gak bisa ngomong, gak bisa dengar, itu pas umur berapa? Lupa lagi. Pokoknya berarti dari kecil udah emang gak bisa interaksi. Iya, gitu. Emang dari kecil emang bareng, emang ya dari saya bayi juga dia maksudnya ya bareng terus gitu. Tapi ya nggak tahu sih ya kapan kapan apa namanya mulai sadarnya. Tapi ya itu tiba-tiba aja udah tahu gitu kalau kakak saya tuh ya nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar kayak gitu. Oke. Tapi kalau dari perilaku orang tua apa ada perbedaan mungkin? Apa mungkin karena maaf kakaknya Ella ada kekurangan, jadinya Ella tuh disuruh untuk selalu mengerti, memahami seperti itu, kayak memaklumi kakak. Nah ini yang aku rasain ya, aku tuh nggak tahu dulu tuh kenapa kok bisa sekarang kayak gini. Tapi apa namanya, sekarang itu kan aku udah kuliah nih. Terus habis itu kan mau nggak mau kayak kan karena kakak aku nggak bisa kuliah, saya nggak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah
jadi aku ngerasa tuh beban itu tuh dilimpahin ke aku semua. Nah kayak gitu. Terus apa namanya ya, kan anak bungsu tapi tuh berasanya jadi anak sulung karena kan apa aduh apa ya, perilaku kakak saya juga kan ini toh apa kayak yang nggak bisa dewasa. Maksudnya dia yang kayak pekerjaan rumah juga nggak tahu, kalau nggak disuruh ya nggak bakal jalan gitu loh. Jadi saya tuh kadang kayak kenapa sih ibu nggak ngajarin gitu, nggak ngajarin kakak saya tuh, maksudnya ya karena ini sih saya juga sebenarnya tahu kalau kakak saya tuh ini ya apa juga lemah kan, lemah jantung apa ya pokoknya ada penyakit jantung gitu kan, jantung bocor. Nah dan itu kan nggak bisa kayak yang bekerja keras kayak gitu kan. Tapi itu kayak iya sih saya tahu saya sehat, tapi harusnya kenapa nggak dibagi gitu loh pekerjaan. Dan nggak, ibu saya tuh kayak nggak pernah kayak buat peraturan tegas kalau abis ini tuh ini gitu, abis makan misal cuci piring langsung gitu tuh. Jadi kadang teteh saya tuh apa namanya ya semaunya lah gitu. Jadi misal sorry nih kalau nanya, pas misalkan mau nyuci piring kan, kadang nggak dicuci piringnya itu apa kamu yang disuruh nyuci atau gimana? Iya, waktu dulu emang tugas saya itu nyuci piring. Nah tapi sekarang ini kan karena merantau, jadi mungkin ya nggak tahu sih ya di rumah ibu saya tuh ngasih taunya gimana. Tapi sekarang kayaknya udah agak lebih mending sih, dia nyuci piring, dia nyuci baju juga. Oke, berarti mungkin kalau mungkin ya boleh dijawab iya atau enggak atau salah mungkin ya saya. Ella kayak gini karena kecewa mungkin sama perilaku mungkin dari orang tua yang kadang memaklumi segala apa namanya perilaku kakak. Terus kadang juga Ella pengen ngerasain jadi anak bungsu gitu, nggak pengen selalu diandalkan, capek ya mungkin lah ya. Iya bener sih, capek gitu. Terus juga kayak kan kalau misal ngeliat orang-orang lain gitu kan sama kakaknya bisa apa main bareng, terus yang kemana-mana manja gitu. Sebenarnya kakak saya itu tuh manjain saya, tapi saya yang nggak mau karena nggak tahu ya kenapa. Kalau kayak sakit gitu pasti dia biasanya ke kamar terus apa ngecek kalau kiranya panas gitu kan diginiin kayak gitu-gitu, nanti diselimutin. Tapi saya tuh kayak nggak tahu ya kenapa nggak nerima gitu loh, bingung. Kenapa puncaknya awalnya sadarnya mulai terasa nggak suka gitu tuh gimana? Nggak tahu ya, kayak seiring bertumbuhnya aja gitu loh, kayak nggak tahu sih gimana ya ngomongnya. Atau mungkin terlalu banyak awal hal-hal yang mungkin itu sepele, tapi karena terlalu banyak hal-hal sepele dan sering terjadi itu yang makin numpuk jadi bikin ngerasa kayak kecewa, terus kayak capek sama kakak gitu. Mungkin itu tadi ya, karena kan takdirnya aku tuh dilahirin jadi anak bungsu, tapi ternyata karena kakak kayak gitu kan, jadi dipaksanya untuk jadi anak sulung gitu. Secara nggak langsung kan, kayak jadi anak sulung gitu mungkin ya. Tapi kalau respon dari papa atau ayah ya? Dari ayah ya nggak ini sih, soalnya ayah juga orangnya nggak yang ini, ayah itu gengsi orangnya, jadinya ya itu kayak nunjukin sayangnya juga nggak yang apa love language-nya tuh nggak yang physical touch gitu nggak. Kalau ke teteh gimana ya? Kalau ke teteh ya puguh sih, teteh itu deketnya sama ayah. Sorry, puguh itu karena justru teteh itu deketnya sama ayah, soalnya ayah itu selalu ngeladenin kalau dia ngomong, kalau dia ini gitu, kayak direspon gitu. Bisa bahasa isyarat juga berarti ayah? Padahal ya kayaknya enggak deh, tapi nggak tahu teteh tuh comfort apa
tempat dan nyamannya untuk sama ayah. untuk cerita tuh sama ayah. Pas kayak gitu ngeliat itu, kamu ada nggak sih timbul rasa cemburu? Nah, karena mungkin ya bisa bisa jadi aku cemburu juga, soalnya kan dari bayi itu dulu di rumah aku yang sekarang itu kan belum ada SLB dulu. Nah, jadi ibu aku sama kakak itu tuh ke kota untuk nyekolahin kakak di sana karena ada SLB-nya di sana. Nah, terus ayah tuh sebenarnya juga ikut, tapi kan karena ayah kerjanya tuh di deket rumah yang sekarang. Dan itu kan jauh, jadi ayah itu berangkatnya abis subuh, itu aku belum bangun, pulangnya itu abis isya, aku udah tidur. Jadi aku tuh nggak pernah deket sama ayah gitu loh dari kecil. Jadi sampai sekarang pun aku nggak deket sama ayah, dan aku ngelihat itu juga bisa kayak yang aku tuh sebenarnya pengen deket sama ayah gitu loh, tapi aku bertanya kenapa ayah tuh gengsi gitu. Tapi nggak cuma sama aku doang sih, di keluarga juga ayah tuh orangnya gengsi. Tapi kalau ke teteh nggak begitu ya gengsinya? Ya itu tadi lah, kayak misal potong kuku itu tuh minta di ininya sama teteh kayak gitu. Ayah minta dipotongin Ayah, sama teteh. Oke. Udah nemu belum? Apa ya? Apa? Udah nemu belum dari mana letak kenapa nggak sukanya Nggak suka. sama teteh? Iya sih, kayaknya itu sih. Kayaknya dari ya mungkin ya karena anak perempuan ya, mungkin harusnya kebanyakan, nggak harusnya sih, kebanyakan kan anak perempuan deketnya sama ayah. Iya. Nah, juga bingung cara apa namanya, Memperbaiki, meluruskan atau apa? mendekatkan Sama diri ayah. sama ayah. Nah itu. Tapi ya sih, mungkin karena ada standar itu tuh, karena kayak banyak statement kayak anak perempuan itu pasti rata-rata deketnya sama ayah, terus terus dengan kamu melihat tetehmu bisa deket sama ayah sedangkan kamu nggak begitu bisa deket gitu, jadi yang membuat kamu pertama cemburu. Nah, dari rasa cemburu itu kamu ngerasa kayak tetehmu ya istilahnya nggak imbang gitu, ayahmu ke teteh atau ke kamunya kayak gitu. Tapi kalau dari sisi ibu lebih dekat sama kamu? Aku deket sama ibu. Teteh sama ibu ya gimana, deket nggak dibilang mau dibilang nggak deket juga deket karena ibu kan. Cuma ya kalau misal cerita gitu ya dia nggak yang seberapa senang ke ibu, soalnya ibu jarang ngeresponnya ya kayak cuma iya gitu doang. Mungkin bisa jadi apa yang kamu rasakan ibumu juga merasakan, karena kan kalau ayah mungkin jarang ya ketemu sama teteh. Dengan terus kalian ketemu kan harus memaklumi teteh gitu. Kalau ibu kan hari-hari menghadapi teteh ya, sama kayak kamu kan juga hari-hari menghadapi tuh. Mungkin ya kalau dari kamu apa sih yang pengen kamu lakuin dari yang kayak gini? Apa yang pengen banget kamu lakuin? Apa ya, bingung lagi aku. Mungkin pengen ngomong ke ibu atau ke ayah. Aku sebenarnya mungkin ada keinginan itu ya, cuma gak berani. Aku tuh gak berani kayak aku tuh udah sebenarnya memaklumi perasaan ibu ya, karena ya gimana ya, mungkin ibu udah harus menerima anak yang kayak gitu kan, yang secara aku yang adiknya aja susah gitu kan menerima, apalagi ibu yang itu anaknya sendiri gitu kan. Nah jadi tuh aku kayak nggak berani tentang itu tuh, Takut nambah beban pikiran gitu. itu sih nggak tahu apa ya. Tapi kalau aku ngerasanya perlu sih ada obrolan kamu sama ibumu, kamu sama ayahmu, kayak ungkapin kamu itu capek, kamu itu sebenarnya bingung arahnya mau kemana gitu. Sebenarnya tuh kayak nggak apa-apa tau lah, maksudnya tuh kayak ya ngomong apa yang kamu rasain selama ini gitu loh. Karena kan kalau nggak ngomong kita nggak tahu ya, ternyata ibumu juga memendam sesuatu tapi juga nggak berani ngomong sama kamu, takut nambah beban pikiranmu juga. Sebenarnya kan
komunikasi kan perlu ya lah gitu. Iya. Kamu sekarang mikir mending kamu simpen biar baik-baik aja. Siapa tahu menurut ibumu dengan kamu cerita itu malah sama-sama nemu jalan keluar gitu loh. Sama-sama oh ternyata kamu kayak gini gitu, yang kamu rasain kayak gini, kan jadi ada jalan keluarnya gitu loh. Terus nanti dari kamu juga bisa dengar dari sisi ibumu gitu. Kalau ke teteh kan mungkin emang komunikasinya susah gitu kan, dan mungkin juga teteh nggak bisa mikir yang sampai sejauh itu karena dia sendiri juga bingung mungkin sama perasaannya, sama dirinya dia sendiri gitu. Dan malah takutnya kalau misalkan diituin dia malah sama diri sendiri kayak merasa bersalah atau merasa jadi kurang gitu kan. Terus sama ayah juga mungkin diperbaiki komunikasinya, diungkapin aja lah apa yang dirasakan. Mungkin itu deh, dicoba dulu, ngomong dulu. Iya ya, Heart to heart. sebenarnya pengen gitu loh kayak ya deket gitu kan sama ayah, apalagi kan punya temen juga yang beberapa bisa deket sama ayahnya. Itu tuh kayak pengen gitu, tapi ya gimana ya, karakter ayah aja udah beda gitu loh dari ayah temen gitu kan. Jadi ya udah selama ini bisa maklum doang. Tapi ya pengen deh coba. Kadang tuh dari pikiran Ella aja, kayak ayah itu kaku, ayah itu gengsi. Siapa tahu sebenarnya ayah pengen juga ngobrol, tapi karena Ella nggak mau mulai, ayah canggung. Nggak tahu juga mulai dari mana. Tapi memulai dari diri kita sendiri tuh nggak apa-apa, kayak nurunin ego, gengsi gitu. Kayak coba aja dulu gitu, dilihat responnya gimana. Kalau siapa tahu respon yang kita duga-duga nggak seperti itu ternyata dengan ngobrol kayak gitu bisa buat kamu tenang. Terus ayah juga jadi tahu sifat anak-anaknya. Sekarang kan teteh udah berani ngomong, jadi ayah tahu teteh kayak gimana gitu. Nah kalau Ella nggak ngomong gimana ayah mau tahu gitu kan jadinya. Nah gitu ya, berarti PR-nya harus Komunikasi, nyoba ngomong sama ayah sama ibu gitu ya. Oke, ada lagi yang mau diceritain? udah sih kayaknya. Udah gitu aja. Oke, besok ketemu saya sudah harus selesai ngomong ya. Ya, Oke, udah, terima kasih. sama-sama.